Selamat pagi siswa-siswi baru kami Semak Negeri Samosir. Perkenalkan, nama Bapak Onesimus Simbunun. Saya guru yang mengampu mata pelajaran kimia. Dan pada hari ini saya akan membawakan materi LPLS kita, yaitu anti-bullying dan anti-narkoba. Yang pertama itu anti-bullying. Apa itu anti-bullying? Ada dasar hukumnya, yaitu komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2, yaitu menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bullying atau penindasan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih, atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dan dilakukan secara terus-menerus. Ada 6 kategori bullying. Yang pertama, kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non verbal langsung, perilaku non verbal tidak langsung, cyber bullying, dan yang terakhir itu ada pelecehan seksual. Bagaimana dampak dari bullying? Ada 2. Yang pertama itu dampak bagi korban. Dampak bagi korban yaitu bisa mengalami depresi. Yang kedua, dapat menurunkan skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa di sekolah. Yang kedua, bagaimana dengan dampak bagi pelaku? Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Yang kedua, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya atau teman-temannya. Yang selanjutnya, jika dibiarkan terus-menerus tanpa diintervensi, maka perilaku bullying dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan kriminal lainnya. Yang ketiga, bagaimana dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying? Yang pertama, jika bullying dibiarkan tanpa ditindaklanjut, maka siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Yang kedua, siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya. Bagaimana cara pencegahannya? Itu dilakukan dengan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak itu sendiri, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying, mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya, dan mampu memberikan bantuan ketika melihat kawannya dibully, atau dengan cara melaporkan ke pihak sekolah, orang tua, dan begitu juga tokoh masyarakat. Yang kedua, pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan atau dibuat, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama, memberikan lingkungan yang penuh kasih, membangun rasa percaya diri, mengajarkan etika, dan mendampingi anak dalam menyerap informasi di media, televisi, internet, atau media lainnya. Yang ketiga, melalui sekolah, yaitu membuat desain atau pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah, dan membuat kebijakan anti bullying. Yang kedua, membangun komunikasi yang bagus atau efektif antara guru dan murid, diskusi, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully,
dan melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komunitas sekolah untuk membicarakan bagaimana anak ke depannya. Melalui masyarakat, yaitu dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung kita sendiri, dengan perlindungan terintegrasi berbasis masyarakat. Yang selanjutnya, anti narkoba di kalangan sekolah. Apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang sering juga disebut sebagai nafja. Nafja merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba dapat digolongkan menjadi opium, halusinogen, amfetamin, kokain, ganja, dan LSD. Secara ilmiah, penggunaan narkoba membawa dampak bagi kondisi fisik penggunanya atau dampak buruk. Bisa mengganggu kestabilan, mempengaruhi kinerja seluruh tubuh, memperlambat kapasitas manusia, mengacaukan informasi yang berkaitan dengan panca indera, dan gangguan penyiksaan diri pengguna pada mental utama dan kapasitas motorik yang diperkuat dengan sensasi kenikmatan yang tinggi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah untuk menghadapi masalah narkoba. Yang pertama, menetapkan aturan sekolah yang jelas dan spesifik bagaimana narkoba dan meliputi tindakan koreksi yang kuat, menjangkau komunitas untuk membantu dalam membuat program kerja sekolah anti narkoba, melibatkan siswa dalam mendukung murid lain dalam melawan narkoba, dan mengimplementasikan sebuah program pencegahan narkoba yang komprehensif. Demikian materi MPLS dari Bapak, semoga bermanfaat. Salam sehat.